pengajaran Tuhan. Biarlah Engkau membaringkan kami di padang rumput yang hijau, yang akan memuaskan, mengenyangkan setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh terus menjadi kuat dan bergairah di dalam Tuhan sampai kepada hari yang terakhir. Oleh sebab itu kami mohon, berfirmanlah Engkau, dan kiranya pengurapan Roh-Mu juga turun atas kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dan salam persekutuan bagi kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, puji Tuhan kalau Tuhan masih terus melimpahi kita dengan segala kebaikan, dengan segala kemurahannya, saudaraku, bahkan juga masih terus menuntun perjalanan hidup kita, dan kita boleh merasakan pembelaan, pemeliharaan Tuhan, pertolongannya di setiap waktu, bahkan di setiap perjalanan hidup kita sampai pada hari ini. Ya, tentu karena Tuhan juga masih terus mengasihi kita dan melanjutkan rencana panggilan dan pilihannya yang sudah ditetapkan atas kita pribadi lepas pribadi, sebagai umatnya, sebagai domba-domba tuntunan tangan kasihnya. Kita sudah banyak belajar firman Tuhan mengenai domba dan gembala. Dalam seri firman Tuhan yang sudah kita ikuti dalam ibadah raya kita secara khusus, saudaraku, dalam beberapa minggu ini, yang dikutip dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 secara khusus dari ayatnya yang ke-11, yaitu gembala pemelihara hidupku. Saya masih menyampaikan, saudaraku, firman Tuhan masih soal penggembalaan atau kehidupan daripada domba dengan gembala. Saya sudah terangkan bahwasanya gembala dan domba itu adalah suatu gambaran, ya, yang menggambarkan bagaimana cara Tuhan memelihara umatnya, seperti seorang gembala yang memelihara kawanan ternak domba gembalaannya. Namun pada kesempatan pagi siang hari ini, saudaraku, saya memberikan tema kecilnya, dituntun seperti domba. Ya, dituntun seperti domba. Jadi bukan dituntun seperti hewan yang lain, ya, bukan dituntun seperti keledai, bukan dituntun seperti unta, bukan dituntun seperti kambing, tetapi dituntun seperti domba. Ya, nas ini dikutip dari kitab Mazmur 77 dari ayatnya yang ke-21. Ya, itu sebenarnya kalau kita melihat dimulai dari perikopnya tentang sejarah perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, yang diarahkan ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan bagi mereka, negeri yang Tuhan janjikan milik pusaka mereka, negeri yang subur dan makmur, yang sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi sebenarnya sangat kontras bagaimana kondisi mereka ketika di Mesir dengan kondisi ketika Tuhan membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Namun mereka harus mengalami suatu perjalanan melewati padang gurun selama 40 tahun lamanya. Ya, saudaraku, dari generasi yang pertama kepada generasi berikutnya. Saudara yang terkasih, ya, Mazmur 77 sampai kepada 78 ini sekali lagi adalah sejarah perjalanan, menggambarkan bagaimana juga perjalanan orang-orang percaya umat Tuhan, ya, pada zaman akhir ini, ketika kita dilepaskan dari perbudakan dosa, dari penderitaan oleh sebab akibat daripada dosa,
Dan dalam perjalanan kita menuju ke tanah perjanjian, yaitu Sion, Yerusalem, sorgawi. Ketika bangsa Israel Tuhan bawa keluar dari Mesir, Tuhan tuntun mereka dengan konsepnya Tuhan, yaitu konsep penggembalaan. Maka di dalam ayat 21 itu dikatakan bahwasanya engkau ataupun Tuhan menuntun umatnya. Ya, mari saya kutip dulu kitab Mazmur 77 dari ayat 21 saja. Demikian firman Tuhan. Iya. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba, Iya. dengan perantaraan Musa dan Harun. Iya. Kata engkau menunjuk kepada Tuhan. Telah menuntun umatmu. Siapa yang dituntun Tuhan? Siapa yang dituntun? Hah? Umat Tuhan. Umat. Jemaat. Iya. Dan Tuhan menuntunnya seperti kawanan domba. Maka saya berulang-ulang menyampaikan domba itu gambaran. Kawanan itu gambaran. Gembala itu gambaran. Ya. Kalau gembala itu menggambarkan Tuhan dan domba-domba itu menggambarkan orang-orang percaya atau umat Tuhan, sedangkan kawanan ini menggambarkan kelompok. Kalau untuk sekarang saya istilahkan gereja. Orang-orang yang keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang. Ya, himpunan. Ya, saudara yang terkasih, jadi Tuhan menuntun umatnya seperti kawanan domba. Tidak dikatakan seperti kawanan ular, tidak dikatakan seperti kawanan unta, tidak dikatakan seperti kelompok kambing, tidak dikatakan seperti himpunan keledai, kuda, dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan seperti kawanan domba. Domba itu perlu dituntun. Domba itu butuh tuntunan. Domba itu butuh gembala. Domba tidak akan pernah bisa berkembang dengan baik. Domba tidak akan pernah bisa memiliki kualitas yang baik tanpa bantuan seorang gembala. Jadi tidak secara kebetulan kenapa Tuhan menyatakan dirinya seperti seorang gembala, sedangkan orang-orang percaya atau umatnya itu digambarkan seperti domba. Domba itu perlu dituntun. Kenapa domba itu perlu dituntun, saudaraku? Ini kan pertanyaannya. Kenapa domba perlu dituntun? Kenapa orang percaya, sudah percaya kepada Tuhan, perlu dituntun? Kenapa kita umat Tuhan perlu tuntunan? Apakah kita tidak bisa bertumbuh sendiri? Apakah kita tidak bisa berkembang sendiri? Apakah kita tidak bisa berjuang sendiri sampai kita masuk ke surga? Domba tidak. Domba tidak bisa. Maka domba butuh tuntunan. Dan yang menuntun adalah dia sendiri. Tuhan yang adalah gembala. Amin. Amin. Kalau demikian, sekali lagi, kenapa domba itu perlu tuntunan? Ini pertanyaan. Kita kembali memperhatikan karakter daripada domba. Saya sebenarnya sudah menyampaikan beberapa karakter daripada domba. Termasuk domba itu adalah hewan yang kurang berdaya atau tidak berdaya. Sangat lemah. Ya, bahkan tidak memiliki kemampuan mempertahankan diri, tidak ada kemampuan untuk melawan musuh, bertarung dengan musuh, dengan binatang buas, tidak. Walaupun domba itu memiliki tanduk. Tanduk hanya dia pakai biasanya itu untuk bersaing dengan sesama domba jantan. Untuk memperoleh domba betina. Persaingan. Ya. Saudara yang terkasih, maka kadang-kala orang percaya hanya berani mengasangi kepada orang percaya. Ya toh? Ya. Saudara yang terkasih, tidak memiliki kemampuan. Tetapi kita perlu memperhatikan karakter domba itu lebih dalam lagi. Kenapa sampai dikatakan domba itu perlu dituntun? Domba itu perlu dituntun, saudaraku, karena domba itu
cenderung mengikut arus. Domba cenderung mengikut arus. Ya. Sekali lagi, domba itu cenderung mengikut arus. Domba itu tidak punya kemampuan untuk melawan arus. Dia suka ikut arus. Maka kalau kita memperhatikan bagaimana kehidupan atau tingkah laku daripada domba, contohnya begini saudara, domba. Kalau satu ekor domba lari, ya, maka domba yang lain itu ikut lari. Kalau satu ekor domba ini nanti lompat ke jurang, ke lubang, oh ini ikut. Itu sifatnya, karakternya. Nah, ya, contoh lain. Kalau ini domba sedang jalan, di depannya ini ada tali atau kayu. Ada kayu, saudara. Maka domba yang di depan ini lompat. Domba yang kedua ikut lompat. Domba yang ketiga ikut lompat. Lalu gembala tarik tali ini atau kayu ini, tarik. Domba yang keempat lompat juga. Domba yang kelima lompat juga. Kenapa? Ikut yang di depan. Ikut arus. Ya, jadi walaupun tali tadi atau kayu tadi atau palang tadi yang menghalangi itu sudah ditarik, tapi dia ikut juga. Begitu domba. Ya, seakan-akan domba itu buta, hanya pendengarannya tajam. Ya, seakan-akan buta. Ya, saudaraku, ya itu karakter daripada domba. Jadi domba itu ikut arus. Maka tadi saya katakan kalau ada satu domba itu yang lari, yang lain ikut. Kalau ada satu yang lompat nanti ke jurang, ke lubang, yang lain juga ikut. Ya. Kalau ada di sini tali atau kayu yang menghalangi, yang di depan lompat, yang kedua lompat, yang ketiga lompat, dan seterusnya. Tapi kalau kayu itu sudah ditarik pun, yang di belakang tetap lompat. Itu karakter domba. Ya, intinya saudaraku, domba itu mudah tersesat karena mengikuti arus. Wah, ini kalau arusnya baik, dia baik. Ya, kalau arusnya tidak baik, dia tidak baik. Ya. Oleh sebab itulah maka dalam kitab Yesaya 53 ayatnya yang ke-6 itu dikatakan begini, kita sesat seperti domba. Kenapa sesat seperti domba? Karena domba itu suka ikut arus. Ayatnya yang ke-6 coba. Kita sekalian sesat seperti domba, Ya. masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ya. Kita sesat seperti domba. Ya. Maka domba itu mudah tersesat karena mengikut arus. Seakan-akan dia tidak melihat, seakan-akan dia tidak bisa membedakan ya, mana jalan yang rata, mana jalan yang berlobang, mana jurang, mana bukit, seakan-akan dia tidak bisa membedakan. Ya, mana jalan yang ada batu, mana yang tidak. Ya, mana itu jalan yang ada palangnya yang menghalangi, mana yang bebas, dia tidak bisa membedakan. Maka domba itu mudah sesat. Karena itu butuh seorang gembala yang menuntun. Ya. Lebih jauh lagi kita perhatikan. Mazmur pasal yang ke-50, Mazmur pasal yang ke-50, Tuhan sendiri berkata seperti ini, ketika engkau melihat pencuri, engkau ikut mencuri. Ya. Ketika engkau melihat pezina, engkau juga setuju. Ya. Engkau juga ikut. Ya. Bahkan ketika engkau melihat orang lain hidup dalam dosa yang lain, ya engkau juga ikut. Nah ini. Jadi dia mudah ikut arus, mudah terpengaruh. Ya, kalau lebih tren pengajaran mempelai Alkitabiah, dia ikut.
Ya, ya. Nanti ada tren-tren yang lain, saudaraku, ikut. Ya, ada lagi muncul tren yang lain, ikut. Domba begitu. Maka butuh seorang penuntun. Ya, Mazmur pasal yang ke-50 ya. Ayat yang ke-16 dimulai. Ya. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, Ya. apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku Terus. dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Ya. Padahal engkaulah yang membenci teguran Ya. dan mengesampingkan firmanku. Mengesampingkan firman. Jika engkau melihat pencuri, Ya. maka engkau berkawan dengan Ya, dia terus. dan bergaul dengan orang berzina. Kalau engkau melihat pencuri, maka engkau Berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Ya, bahkan terus 19. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, Ya. dan pada lidahmu melekat tipu daya. Ya. Kalau engkau berteman dengan pembohong, penipu, engkau juga ikut. Ya. Jadi kalau engkau bergaul dengan pencuri, engkau jadi pencuri. Kalau engkau bergaul dengan pezina, engkau ikut berzina. Kalau engkau bergaul dengan orang yang berkata dusta, pemfitnah, engkau juga ikut. Ya. Kalau engkau bergaul dengan orang yang mengata-ngatai, penggosip, si jubah jali, engkau juga ikut katanya. Ayat berikutnya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Bayangkan. Ya. Sampai saudara kandungnya pun ikut difitnah. Kenapa? Ikut arus. Ya. Jadi kalau ada nanti seseorang ya, yang mengata-ngatai saudara kandungnya, ya dia pun ikut. Begitunya kakakku begini, kata yang satu. Lalu dia ikut juga. Aku begitu, adikku begini. Ikut saudaraku. Ini karakter domba. Suka ikut arus. Ya, suka ikut arus. Saudara bayangkan, saudara kandungnya saja dikata-katai kan? Ya, apalagi saudara orang lain. Ya. Ini kelemahan domba. Saudara masih begitu? Tidak. Saudara masih begitu? Tuh, saudara domba apa kambing? Domba. Kita kadang-kala enak kali memang. Apalagi kalau nyanyi tentang domba ini. Di puncak gunung Tuhan, domba-domba berbaring dengan aman. Wah, rasanya aman dekat dengan Tuhan. Lupa. Iya, domba itu karakternya suka ikut Arus. Karena tergembalanya saudara dengan baik, sehingga saudara tidak lagi suka mengata-ngatai saudara. Karena tergembalanya saudara baik, sehingga saudara tidak lagi ikut arus pencuri, pezina, orang yang menggosip, yang mengata-ngatai, orang yang berbohong, yang berdusta. Karena tergembala dengan baik. Kalau saudara tidak tergembala dengan baik, domba itu mudah sesat. Ya. Maka tadi saya katakan, ya, jemaat itu, orang percaya itu, domba-dombanya Tuhan itu mudah ikut arus. Ya, kalau ada nanti pelayanan yang baru, yang tren, ikut. Ya, muncul lagi pelayanan yang baru, yang tren, ikut. Ya, ada lagi model yang baru, ikut. Ada lagi nanti model ibadah, nggak lagi pakai lampu begini, ya, pakai gelap, remang-remang, baru kelap-kelip, ya ikut, ya, pokoknya segala macam, ya apalagi orang-orang muda kan ya begitu senangnya, ya sedangkan ke apa namanya, apa itu klub apa namanya itu, yang gelap-gelap itu. Oh, ke situ aja pergi bayar. Ya, apalagi di gereja begitu gratis. Ya kan?
Orang-orang muda kan yang enak-enak, yang ngasih, yang ogah-ogah, yang happy. Ya maunya kan yang begitu. Ya. Tapi kalau disuruh main tambori, nggak mau. Gengsi. Ya sekalian saja main tambori, mau laki-laki, mau kaum bapak. Ya, kalau masih di situ rohnya, tondi-tondinya, ya sekalian aja daftar sama Ibu Melin. Kembali saudaraku, domba itu mudah ikut arus. Maka kalau domba tidak tergembala dengan baik, mudah tersesat. Ya, mudah tersesat. Tadi saya sudah memberikan gambar. Kalau ada satu yang lompat, dia ikut lompat. Walaupun dia tidak tahu alasannya kenapa lompat. Ya, nggak tahu alasannya kenapa lompat. Ya. Tapi karena dia melihat yang lain lompat, dia ikut lompat. Itu domba. Ya. Dia ikut arus. Maka paling bahaya kalau ada serigala berbulu domba. Ya. Domba itu lihat. Oh, sama-sama wall. Ikut. Ya. Nyatanya menjadi mangsa. Maka banyak orang-orang percaya ikut sana, bukan bertumbuh. Tapi justru menjadi mangsa. Hidupnya rusak. Rohaninya hancur. Bukan justru makin bertumbuh, makin berkembang. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kenapa domba itu perlu dituntun? Karena karakter domba itu suka ikut arus. Suka ikut arus. Sehingga sangat rentan dengan kesesatan. Yang kedua, saudara, kenapa domba itu perlu dituntun? Yang kedua, domba itu memiliki emosi. Memiliki emosi. Kata emosi di situ jangan diterjemahkan marah-marah. Iya, marah-marah dengan tidak menentu, ya bukan demikian. Setiap kita manusia tentu memiliki emosi. Emosilah yang membuat kita bersemangat. Emosilah yang membuat kita bergairah. Hanya emosi itu perlu dikendalikan atau dikuasai. Ya, supaya jangan kelewatan. Ya. Saudara bisa marah karena emosimu kelewatan, lewat batas. Ya, saudara ngambek karena emosimu kelewat batas. Ya, saudara nggak mau makan merdandi karena emosimu kelewat batas. Tapi kalau saudara tidak memiliki emosi, saudara juga tidak memiliki selera untuk makan. Ya, jadi emosi itu baik, emosi itu perlu. Tetapi emosi itu harus dikuasai. Amin. Nafsu itu perlu, baik. Tetapi nafsu itu harus bisa dikuasai. Ya, contohnya saja nafsu makan saja, saudaraku. Ya, kalau kita tidak mempunyai nafsu makan, wah ini kan bahaya. Berarti kan tinggal nunggu jarum infus toh, opname. Saudara masih punya nafsu makan? Amin. Amin. Tapi nafsu makan itu harus bisa dikuasai. Ya, kalau saudara tidak bisa kuasai nafsu makanmu, makan terus, bukan hanya di kampung tengahnya yang penuh, saudaraku di sini juga penuh semua, pokoknya semua penuh. Ya, sehingga saudara tidak bisa bergerak. Karena saudara tidak bisa bergerak, maka menumpuklah semua, menumpuk lemak, menumpuk gula dan lain sebagainya, semua tertumpuk. Saudara sudah susah bergerak. Ya, maka terjadilah penyakit kolesterol, asam urat, gula,
diabetes, dan seterusnya. Gancang-gancang merohamu. Iya. Maka perlu penguasaan diri. Saya dulu diingatkan oleh dokter, Pak, kalau makan itu makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya, itu pola makan, cara makan yang sehat katanya. Ya, yang walaupun memang tidak saya terapkan. Ya, karena kalau saya sudah bertukang, sudah lapar pun ditahan-tahankan. Ya, saya sudah gemetaran nanti begini baru turun dari atas. Ya, maaf, persiapkan makan dulu. Ya, kadang sudah jam 2 baru sarapan pagi. Ya, saudaraku, ya. Tetapi saya mau sampaikan ya, bahwasanya di dalam tubuh kita ini harus ada emosi. Emosi itu perlu. Ya, tetapi harus dalam penguasaan diri. Domba itu memiliki emosi. Ya, saudara yang terkasih, sehingga ia bisa mengenal suara gembala. Ini kelebihan kehebatan daripada domba. Kalau tadi saya sudah singgung, domba itu seakan-akan buta kalau dalam penglihatan. Ya, tetapi pendengarannya itu tajam. Ya, ada sisi baiknya domba itu buta sehingga dia tidak bisa melihat hal-hal yang indah. Maka seharusnya domba-domba itu, saudaraku, ya, tidak terlalu memiliki penglihatan yang tajam terhadap dunia ini. Supaya tidak bisa melihat keindahan kemuliaan dunia yang bisa menarik perhatiannya. Tetapi domba harus memiliki pendengaran yang tajam. Maka domba bisa mengenal gembala itu dari suara. Domba bisa mengenal gembala dari suara. Injil Yohanes pasal yang ke-10 itu sangat jelas mencatat dari ayat 3 sampai kepada ayatnya yang ke-5 maupun juga di dalam ayatnya yang ke-27. Ya. Tapi saya kutip dari ayatnya yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Demikian ayat 3. Ya. Untuk dia penjaga membuka pintu, Ya. dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba mendengarkan suaranya terus. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, Ya. dan menuntunnya keluar. Terus. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ya. ia berjalan di depan mereka, Terus. dan domba-domba itu mengikuti dia, Domba itu mengikut dia karena mereka mengenal suaranya. Karena domba itu mengenal Suara gembala. suara. Iya, jadi dari mana domba itu mengenal? Dari suara. Terus dulu. Ayat 5 dulu. Ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Iya. Malah mereka lari daripadanya. Nah, kalau yang asing, yang bukan gembala, yang bukan gembala domba, mereka tidak ikuti. Justru mereka lari ketika mendengarkan suaranya. Iya. Lompat saja ayat 27. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Terus. dan aku mengenal mereka. Aku mengenal dan mereka. mereka mengikut aku. Iya, dan mereka mengikut aku. Nah, perhatikan saudara. Domba mendengar suara gembala. Dan dari suara itu, domba mengenal gembala. Bisa diikuti? Domba mendengar suara gembala. Lalu dari suara itu, domba mengenal gembala. Setelah mengenal gembala, baru mengikut. Ya, dalam tuntunan gembala. Ya, kemana gembala itu menuntunnya, maka domba itu mengikut. Dituntun ke padang rumput yang hijau, ke sumber mata air yang jernih, domba itu ikut. Sekalipun melewati lembah bakal, lembah kekelaman, domba itu ikut. Karena dia percaya gembala memberikan jaminan perlindungan yang aman. Amin.
Nah, saudara yang terkasih, 3 hal ini sangat penting untuk kita perhatikan sebagai domba. Yang pertama, mendengar suaranya. Kalau saya terjemahkan, mendengarkan suara firman. Ya, dari mendengar suara firman, ketika kita berhasil mendengarkan suara firman, suara kebenaran, maka dari situlah kita akan mengenal gembala. Ya, keberhasilan kita mendengarkan firman, dari situlah kita berhasil mengenal Allah. Amin. Kalau saudara tidak berhasil mendengarkan firman, saudara tidak akan pernah berhasil mengenal Tuhan dengan baik. Karena domba mendengar suara, lalu mengenal, oh ini gembala. Ya. Kalau dia dengar suara, oh ini suara yang lain, ini orang lain, ini bukan gembala. Ya, sehingga domba itu lari. Sebab itu bukan suara gembala. Itu suara serigala. Itu suara singa. Itu suara beruang. Itu suara yang lain. Tetapi domba mendengar suara gembala, mengenal, lalu mengikut. Kalau kita mau mengenal Tuhan dengan baik dan benar, dengarlah firman-Nya. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan baik, barulah pengikutan kita bisa mengikut Tuhan dengan setia. Haleluya. Itu domba. Ya, maka jadilah domba-domba yang benar. Ya. Jadi domba-domba yang benar. Walaupun domba itu sebenarnya sangat mudah sekali stres. Domba itu mudah tertekan. Domba itu mudah sedih ketika mengalami ataupun menghadapi sesuatu masalah. Contohnya, kalau ada domba-domba lain itu mati di sampingnya, ya saudaraku, maka domba yang hidup yang di sekelilingnya itu stres, itu tertekan, itu sedih. Domba begitu. Ya, beda dengan binatang lain. Kalau binatang lain mau mati temannya di situ, ya matilah. Dia tetap makan. Ya. Kalau saudara pernah lihat ayam saudara, ada ayammu di situ yang mati, saudara taburkan di situ makanan, dia tetap makan di situ martuduk. Beda kalau domba tidak. Domba kalau ada masalah, ada pergumulan, ya saudaraku, domba yang lain itu mati di sampingnya. Oh, dia stres. Dia sedih, dia tertekan. Maka apa yang dia butuhkan? Suara gembala. Ketika dia mendengarkan suara gembala, itu yang membuat dia tenang. Hal yang sama dengan kita. Kita pun mudah stres. Ya, kalau menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, stres. Ayah, kamu stres? Pernah? Ya. Nggak ngolah stres be Pak Game. Ya, mantan dari tik nak mau. Ya. Stres. Ada masalah, tertekan. Ada masalah, sedih. Ya. Yang membuat tenang ketika mendengarkan suara. Maka ketika suara gembala, suara firman itu diperdengarkan, itu yang membuat kita tenang. Ya. Kita merasa ada jaminan, ada penghiburan, ada kekuatan yang baru, ada harapan yang baru yang Tuhan sediakan. Domba itu mudah stres, mudah tertekan, mudah sedih. Sama seperti saya dan saudara. Kadangkala kita ini nggak tahu apa sebabnya pun kita sedih. Ya, maka kita cerita kepada teman kita. Ya, belakangan ini aku perasaanku kayak sedih aja. Kenapa ya? Apa ya yang mau terjadi? Nanang mati, nanang ngomak kunwai. Ya.
Kadang-kala kita nggak tahu apa sebabnya. Iya. Ingat saudara domba. Iya. Ketika saudara berada dalam kondisi seperti itu, yang saudara butuhkan adalah suara gembala. Ya. Suara firman. Ketika kondisimu dalam keadaan seperti itu, bacalah firman Tuhan. Datanglah ibadah, berjuanglah ibadah, dengarkan firman. Sehingga kita bisa merasa aman kembali. Ketika di sekeliling kita ada masalah, di sekeliling kita ada pergumulan, saudaraku, yang membuat kita tertekan, yang membuat kita sedih, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita stres, berjuanglah untuk mendengarkan suara gembala, suara firman. Ya, kadangkala rasa cemas itu muncul sendiri. Ketika kita sudah mulai melihat keadaan kondisi. Apakah kondisi fisik kita yang makin lemah, kondisi ekonomi kita yang makin sulit, saudaraku? Atau mungkin kondisi dunia yang semakin sukar. Kadangkala kita juga sebagai domba-domba diperhadapkan dengan rasa cemas. Dan rasa cemas itu muncul sendiri dari dalam. Apa yang kita butuhkan? Suara. Itu yang akan membuat kita tenang. Ya. Maka tadi dari awal sesuai dengan tema kita, domba itu sangat butuh tuntunan. Kalau tanpa gembala yang menuntun, adalah ini domba yang stres, adalah ini yang cemas, ada ini yang tertekan, ada ini yang menangis, sedih, dan lain sebagainya. Maka emosinya itu perlu dipulihkan melalui suara gembala. Haleluya, haleluya. Yang ketiga, kenapa domba itu perlu dituntun oleh seorang gembala? Ingat, domba itu tidak membawa beban. Domba itu bukan hewan pemikul beban. Tidak. Domba itu berbeda dengan unta. Kalau unta itu adalah binatang gurun atau hewan gurun, ya saudaraku, yang begitu kuat dalam memikul beban. Maka kalau saudagar-saudagar dulu membawa barang-barang, ya saudaraku, ataupun dagangannya itu biasanya itu pakai unta. Apalagi wilayah daerah Timur Tengah sana. Unta. Ya, juga kuda. Juga keledai. Ini adalah hewan-hewan yang memikul beban. Tetapi domba tidak. Domba bukan hewan yang memikul beban, tidak. Ya. Domba tidak pernah diberikan beban untuk dipikul, dibawa pulang ke rumah. Tidak. Kenapa, saudaraku? Karena domba itu tidak kuat. Tidak kuat. Sama seperti kita. Saudara juga tidak kuat memikul beban. Ya. Maka kadangkala sedikit ada bebannya, itu pengaruh pada perjalanan rohaninya. Baru sedikit beban, sudah pengaruh. Ya. Sudah nggak bisa datang ibadah. Kenapa? Ada ya, sudah nggak bisa melayani. Kenapa? Ada? Kenapa nggak ibadah? Yang nggak tahunya kau beban hidupku. Domba bukan hewan pemikul beban. Ya. Kenapa tidak melayani? Yang nggak tahunya kau beratnya bebanku. Ya. Kenapa? Belum pun selesai pertanyaan. Yang nggak tahunya kau bebanku. Kalau saudara domba, sadarilah, saudara bukan pemikul beban. Ya.
Tetapi beban kita sudah ditanggung Kristus. Karena Tuhan tahu kita tidak mampu memikul beban. Maka dia berkata, hai umatku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah. Datanglah. Hai jemaat Tuhan yang berbeban berat, datanglah. Tuh, kemana datang? Ya, jangan datang kepada saudara, datang kepada teman, datang kepada yang lain. Tetapi Yesus berkata, datanglah supaya aku memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tahu kita ini domba-domba yang tidak mampu memikul beban. Maka seorang gembala tidak pernah menaruh beban pada domba, tidak. Kenapa? Karena domba itu bukan hewan pemikul beban. Beda dengan unta, beda dengan kuda, beda dengan keledai. Ya, karena Tuhan tahu kita ini tidak kuat memikul beban, maka ia berkata, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Ya, itu kan Injil Matius pasal 11 ayat 28. Ya, lalu diperjelas lagi melalui suratan Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Ya, bahwasanya di dalam tubuhnya ia telah memikul segala dosa, kelemahan, bahkan penyakit kita, supaya kita dibebaskan dari semua beban. Amin. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya. Iya, terus. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Iya. Iya. Iya, di mana dipikulnya dosa kita? Di mana dipikulnya dosa kita? Dalam tubuhnya. Di mana dipikulnya penyakit kita? Dalam tubuhnya, supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Maka dalam ayat 25-nya terus. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu sudah kembali kepada Dia, gembala pemelihara hidupmu. Maka seluruh bebanmu ditanggungnya di dalam tubuhnya. Amin. Baik segala beban dosa, beban penyakit, beban segala sesuatu yang membebani hidup kita, ditanggungnya dalam tubuhnya. Dia tahu kita tidak mampu. Kesusahan kita ditanggungnya. Penyakit kita ditanggungnya. Kemiskinan kita pun ditanggungnya. Dia yang kaya dijadikan miskin. Supaya melalui kemiskinannya kita beroleh kekayaan. Amin. Dia tanggung. Ya. Maka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua. Ya. Jangan lagi pikul bebanmu dan dosamu. Tetapi serahkan kepada Kristus. Arahkan pandanganmu kepada Dia yang sudah menjangkau kita sebagai domba-dombanya. Ibrani pasal 12 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi. Terus. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Iya. Marilah kita menanggalkan semua beban. Tanggalkan semua beban dan dosa. Karena itu merintangi. Terus. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Iya, sehingga kita bisa berlomba. Kita bisa berlari, kita bisa bergairah, kita bisa bersemangat. Kita bisa bertekun mencapai kemenangan. Ya, domba bukan pemikul beban. Tetapi karena Tuhan sudah merekrut kita sebagai domba-dombanya, Ia tahu kita tidak mampu, maka seluruh beban kita ditanggungnya di dalam tubuhnya. Maka dikatakan dalam kitab Ibrani ini, tanggalkanlah semua beban dan dosa. Arahkan pandangan kita kepada Dia. Ayat 2. Marilah kita melakukan
melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Terus yang memimpin kita dalam iman, yang memimpin kita dalam iman kita itu kepada kesempurnaan, sampai membawa iman itu kepada kesempurnaan. Iya, terus. Iya. di sukacita yang disediakan bagi Dia, Iya. yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iya. Dia tekun memikul. Dia tekun memikul salib. Perhatikan. Ya, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Salib siapa yang dia pikul? Jemaah, salib siapa yang dipikul Yesus? Hah? Salib saya dan saudara. Salib saya dan saudara. Yang seharusnya digantung di kayu salib itu bukan dia. Tapi saya dan saudara manusia berdosa. Salib kan, kalau kita melihat kitab Galatia pasal 3 itu, orang yang tergantung di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Ya. Orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk itu siapa? Kita ini. Kita yang hidup di bawah kutuk. Itu sebenarnya salib kita. Kita yang harus pikul, lalu kita sendiri yang disalibkan di situ. Tetapi Yesus berkata, engkau dombaku, engkau milikku, engkau tidak mampu memikul beban, engkau tidak mampu memikul salibku. Maka mari salibmu aku yang pikul, aku yang tanggung dalam tubuhku. Supaya aku memberikan kepadamu gantinya sukacita, kebebasan, kemerdekaan, keselamatan. Kemiskinan kita digantinya dengan kekayaan, penyakit kita digantinya dengan kesembuhan. Salib yang seharusnya kita yang pikul dan kita digantung di kayu salib itu, tetapi dia tanggung semua. Ia tahu kita tidak mampu. Maka kalau kita tetap masih memikul beban kita, haoton namanya. Sadarlah. Domba bukan hewan pemikul beban. Tuhan tahu akan hal itu. Maka jangan katakan beban hidupku berat. Kalau saudara berkata beban hidupku berat, berarti saudara belum domba. Mungkin masih ada yang keledai, ada yang unta, ada yang hoda. Kalau domba tidak lagi memikul. Domba. Jadi jangan lagi katakan beban hidupku berat. Jadilah domba-dombanya Tuhan. Ia yang menanggung segala beban kita. Ia tanggung penyakit kita. Jangan penyakit membebanimu. Jangan penyakit membebani hidup. Penyakitmu sudah ditanggungnya dalam tubuh. Haleluya. Andai pun ada penyakit dalam tubuh kita ini, bukan lagi sebagai beban, tetapi sebagai batasan terhadap kebebasan kita. Ya. Bisa ditangkap kira-kira? Ya. Sebagai batasan terhadap kebebasan kita. Andai pun ada penyakit dalam tubuh, ada kelemahan,
Ya, contohnya, ya kalau ada kelemahan penyakit asam lambung pada tubuh saudara, biarlah itu menjadi batasan. Ya, karena kalau nggak ada penyakit seperti itu kan, ya kita bebas saja. Ya, ada waktunya makanan banyak, ya kita makan sepuas-puasnya. Ya, ada waktunya kita berusaha untuk menabung, kita kikir. Ya, saudaraku, sampai Indomie pun nggak kita makan. Kita tahan-tahan, asal madu ku tabung. Lah suraku mulai kepekku, nang pemaleau. Ada udah musangoni? Ada begitu? Ada. Di sini atau di sini? Akan ada senyum modon wae. Batasan. Ya. Karena kalau sudah sakit kan ya dia harus teratur, jaga. Ya, sudah jam berapa? Jam 12. Oh makan. Ya, terus jam berapa? Oh jam 6. Makan. Sehingga ada batasan terhadap kebebasan kita. Ya, lapar salah, kenyang salah. Ya, maka ada batasan. Mungkin juga dalam hal lain. Ya. Tetapi jangan itu lagi menjadi beban. Sebab penyakit kita sudah ditanggung. Amin. Iya, kalau itu menjadi beban, itu akan menghambat perjalanan kita, itu akan menghambat pertumbuhan kita. Coba kalau domba dikasih beban yang begitu berat, itu menghambat. Sehingga dia tidak bisa bergerak bebas. Dia tidak bisa melompat bersuka cita. Dia tidak bergairah. Sebab dia tidak mampu. Bisa ditangkap toh? Jadi domba itu bukanlah hewan yang memikul beban. Kita pun tidak mampu memikul beban. Karena itulah Kristus Tuhan sudah memikul segala beban kita. Yang keempat, kenapa domba itu perlu dituntut? Domba itu mudah merasa puas diri. Domba mudah merasa puas diri. Ya, ini juga salah satu kelemahan domba. Kalau domba itu sudah haus, saudaraku, ya, maka dia nanti menemukan kubangan air yang kotor, dia langsung minum. Dan dia merasa puas dengan itu. Dia tidak akan mau bergerak lebih maju lagi untuk mencari air yang jernih. Tidak. Jadi kalau dia menemukan kubangan air yang kotor di situ, ya, dia langsung minum sampai puas. Dia itu akan enggan bergerak maju, walaupun nanti di depannya sana masih ada air yang jernih, yang bersih. Ya. Jadi dia puas dengan apa yang sudah dia nikmati itu, walaupun itu kotor. Ya, maka butuh seorang gembala yang memimpin domba itu. Kalau kita Mazmur 23 mencatat, dituntun ke mata air yang jernih. Ya. Dituntun ke mata air yang jernih. Kalau gembala tidak menuntun domba itu ke mata air yang jernih, maka domba itu akan minum sembarangan dan dia akan merasa puas. Ya. Dia tidak akan peduli dengan kesehatannya, dia tidak akan mau tahu dengan semua itu. Ya. Saya kutip satu ayat dari kitab Mazmur itu sebentar. Mazmur 23 dari ayat 2 dan ayat 3 itu. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Ia menjaga
menyegarkan jiwaku. Ya, ia menyegarkan jiwaku. Sekali lagi ayat 2 ini. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Terus Ia membimbing aku ke air yang tenang. dibimbingnya ke air yang tenang. Bukan air yang membahayakan, bukan air yang berarus, yang bisa menyeret, menghanyutkan. Terus Ia menyegarkan jiwaku. ia menyegarkan jiwaku. Tetapi itu lihat dari ayat satunya. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan. Jadi gembalalah yang akan memimpin domba-domba itu ke mata air yang jernih. Ya, ke tempat air yang tenang. Untuk menyegarkan jiwanya. Saudara nanti juga boleh lihat itu dalam kitab Yeskiel pasal 34. Ketika Tuhan mengambil alih penggembalaan itu dari gembala-gembala penyesat. Ya, kemana Tuhan tuntun? Ke alur-alur sungainya yang jernih. Ke alur-alur sungai Sion yang tenang. Supaya domba itu bisa menikmati air yang jernih, air yang tenang. Dan berbaring dengan aman. Ya, tetapi kelemahan daripada domba itu, kalau domba itu bertemu dengan kubangan air yang kotor, dia minum. Ya, dan dia merasa puas. Dengan apa yang sudah dia alami, dengan apa yang sudah dia nikmati itu, dia merasa puas. Dia tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Itu domba. Ya, maka ketika dia sudah bertemu dengan air yang kotor, dia minum, dia langsung merasa puas. Padahal ada yang terbaik. Air yang jernih dan tenang. Maka dalam hidup ini kita pun seperti itu. Ya. Seringkali kita tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Dan apa yang sudah kita capai kita merasa kita merasa puas. Padahal kita belum maksimal. Tuhan masih menyediakan, mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ya. Tapi kelemahan domba itu ya, merasa puas dengan apa yang sudah dia nikmati, apa yang sudah dia capai. Dia tidak tahu apa yang terbaik yang sesungguhnya untuk dirinya. Untuk hidupnya, untuk masa depannya. Maka domba butuh seorang gembala yang menuntun. Ini beberapa karakter domba. Masih banyak hal karakter-karakter domba. Saudaraku, yang menjadi kelemahan keterbatasannya, sehingga domba itu sangat perlu untuk dituntun oleh seorang gembala. Maka tadi kita kembali kepada tema kita dalam Mazmur pasalnya yang ke-77 ayat 21, engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba. Ya, seperti kawanan domba. Namun, ya, sekali lagi, namun ini masih belum titik, saudaraku. Seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Maka Tuhan juga mengangkat hamba-hamba Tuhan yang menjadi perwakilan Tuhan, ya, dalam mengerjakan, melanjutkan, ya, dalam menggembalakan, menuntun domba-dombanya sesuai dengan firman. Kalau dulu bangsa Israel ketika dibawa keluar, dituntun Tuhan, sebenarnya gembala itu adalah Tuhan sendiri. Tetapi di tengah-tengah umat itu Tuhan mengangkat gembala mereka, pemimpin mereka, Musa dan Harun. Ya, Musa dan Harun. Hanya persoalannya,
Ya, Musa dan Harun ini berbeda karakternya. Ya, berbeda karakternya. Kalau Musa itu berkomitmen terhadap firman, berkomitmen terhadap kebenaran. Harun enggak, Harun kompromi. Ya. Maka ada orang-orang kepercayaan Tuhan yang dipercayakan menggembalakan umatnya, domba-dombanya. Ada yang modelnya seperti Musa, ada yang modelnya seperti Harun. Ya, Musa berkomitmen. Ya. Kebenaran yang sudah dia terima dari Tuhan, firman yang sudah dia terima dengan Tuhan, itu diterapkan kepada umat Tuhan, supaya umat Tuhan melakukannya. Harun beda. Ya. Harun beda. Bagaimana supaya umat ini tidak berserak? Bagaimana supaya umat ini tidak pergi? Maka permintaan umat itu dipenuhi. Alias kompromi. Ya. Jadi kalau ada gembala yang kompromi, ya, itu model Harun. Yang akan berurusan dengan Tuhan. Tapi kalau ada gembala yang menyampaikan kebenaran dan tegas terhadap kebenaran, ini modelnya seperti Musa. Ini kita bisa lihat dalam kitab Keluaran, dalam pasalnya yang ke-32 itu. Ya, dari ayat 21 sampai kepada ayat 20. Ya, ketika Musa turun dari atas gunung, ya, dia sudah melihat bagaimana bangsa itu menyembah patung lembu emas, maka Musa menegur Harun, ya, apa yang kau lakukan ini? Ya, begitu ya, ayat 21. Coba. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadaku, ya, sehingga itu mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Terus. Tetapi jawab Harun, ya, janganlah bangkit amarah Tuanku. Aku sendiri tahu Terus. bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Ya, mulai mempersalahkan jemaah. Ya. Padahal Harunnya yang kurang tegas. Harunnya yang tidak memiliki komitmen. Terus. Mereka berkata kepadaku, ya, buatlah untuk kami Allah Terus. yang akan berjalan di depan kami. Terus. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. ya, Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ya. Lalu Harun berpikir, ya ketimbang nanti bangsa ini berserak, ya, pecah penggembalaan ini, ya, diikutilah keinginan jemaat ini. Padahal bertentangan bagi Tuhan. Ya. Beda dengan Musa. Ya. Kalau Musa tegas dalam kebenaran. Kalau dosa-dosa, berhala-berhala, kebenaran-kebenaran. Kudus-kudus. Sama-sama diangkat Tuhan, sama-sama dipakai Tuhan. Tetapi komitmen dan penerapannya berbeda. Ada yang diangkat Tuhan seperti Harun, tetapi kompromi. Harun tahu itu salah. Tapi demi menyenangkan bangsa itu, dia lakukan. Ya, maka jangan demi menyenangkan orang lain, kita ikut kompromi. Jangan. Guru-guru sekolah minggu, jangan karena mau menyenangkan anak-anak sekolah minggu, ikut kompromi. Jangan. Amin. Koordinator-koordinator komsel, jangan karena mau menyenangkan hati jemaat di komsel, sehingga ikut kompromi. Jangan. Jangan dek ya, jangan dek. Jangan ya dek. Sampaikan kebenaran. Haleluya.
Jadi Tuhan sebagai gembala, namun melalui perantaraan Musa dan Harun yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah bangsa itu untuk memimpin. Tapi ada yang model seperti Harun, ada yang model seperti Musa. Musa itu tegas dalam kebenaran. Lebih menyenangkan Tuhan. Daripada orang-orang ataupun jemaat yang memberontak kepada Tuhan. Beda dengan Harun. Oleh sebab itu, ya, saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan, tidak semua. Saya bukan mau membenarkan diri, bukan mau membela diri, bukan mau menyatakan sayalah satu-satunya gembala yang diangkat Tuhan yang benar menyampaikan kebenaran. Bukan itu maksudnya. Ya, jauhlah hal yang seperti itu. Ya, saya mau menyampaikan supaya kita juga sebagai domba-dombanya Tuhan betul-betul bisa mengerti. Ya, kenallah Tuhan melalui firman. Kan itu tadi toh, ya, domba-domba itu mendengar suara gembala, lalu jangan mengikut dulu. Mengenal. Setelah kenal dengan baik, baru ikut dengan setia. Ya, jangan belum kenal ikut. Wah, itu bahaya. Ya, makanya banyak orang-orang muda, remaja-remaja hancur, rusak hidupnya, tinggal sekolahnya, ditinggalkan keluarganya, orang tuanya, karena mengikut orang yang tidak dikenal. Ya, hanya modal SMS-an di mana? Ya, lalu ketemuan, lalu ikut, hancur rusak. Ya, kenal dulu dengan baik. Ya, baru ikut. Haleluya. Haleluya. Ya, saya kalau menasihati orang-orang muda pun seperti itu. Kalau mau mencari pasangan itu, jangan seperti mencari pasangan, ya, mengambil pasangan itu seperti kucing dalam karung. Nah, ini apa? Kucing. Dari mana kau tahu? Merengeong. Ya, suaranya gimana? Ngeong, ngeong. Ya, padahal suara handphonenya di situ direkam. Ngeong, ngeong. Padahal itu ular. Ya, lihat dulu dengan baik. Kenal dulu dengan baik. Nah, kalau orang-orang muda pun mau cari pasangan, kenal dulu calon pasanganmu dengan baik. Kenal dulu calon pasanganmu dengan baik. Kenal dulu calon pasanganmu dengan baik. Amin. Iya. Ya, supaya nanti gak masalah hidupmu, masa depan. Dipahami, dikenal dengan baik. Jangan modal chatting-chattingan, maunya kau sama aku, mau. Ya. Maunya kau nikah sama aku, mau. Ya, apa modalmu rupanya? Udah ada motorku, udah lunas itu. 1 bulan lagi kreditnya. Oh iya, udah. Jangan deh ya, jangan. Kenal dulu. Ya. Jangan lihat tampangnya, wajahnya, jangan. Saya ingat dulu, kalau masa dulu, masa sekarang ini sudah beda memang. Kalau masa dulu, saudaraku, kalau seorang itu mau menikah, dia bawa dulu itu calon istrinya ke rumah orang tuanya, diperkenalkan. Ya, dulu ibu gembala ini pun begitu juga, saya bawa ke orang tua. Ya, almarhum bapak saya itu suruh bikin kopi. Ya, pas menurut seleranya. Nah, masih ada saksinya. Pas menurut seleranya. Wah, sosok dor, parmek.
Ya, tetapi bukan itu intinya. Kalau dulu calon istri itu dibawa, ya, lalu biasanya itu orang tua membuat jebakan, apa itu istilah sekarang ini? Jebakan Batman ya. Iya, biasanya begitu. Diletakkan sapu nanti dekat pintu begitu. Iya, saudaraku. Maka kalau calon permain ini lewat saja dilangkahin begini. Atau diletakkan piring di lantai, lewat saja calon permain ini. Ya, udah 3 kali dia lewat piringnya masih di situ. Oh, malamnya langsung datang itu ibunya, mamanya. Amang, enak sodong buru-buru nasi. Itu dah. Iya. Kenapa rupanya, Mak? Yang terpakai. Dan ASEAN. Biasanya begitu. Maka supaya ini belajar juga anak-anak gadis remaja-remaja. Ya. Jangan kalau ada sapu kain pel depan pintu, ambil, taruh ke tempatnya. Ya. Dulu kan menilai calon menantu begitu. Ada ibu-ibu yang seperti itu dulu. Nah, ini nggak pegang sapu pun, ya, pegang kain pel, ya, mau lagi sapu. Ya. Langsung ibunya berkata, dan terpakai. Ya. Makanya kenali dengan baik. Ya. Jangan karena pekerjaannya, kontraknya sudah permanen, tidak lagi kontrak-kontraknya sudah permanen, udah cocok. Nah, berjaga-jaga, dia pengangguran. Bukan itu. Ya, kenal dengan baik. Haleluya. Asa gawe rara tuh sunat ya. Ya. Domba mengenal suara gembala. Ya, domba mengenal suara gembala. Dari suara gembala, ia mengenal, baru mengikut. Ya, baru mengikut. Domba itu memiliki kelemahan-kelemahan. Kita tadi sudah melihat karakter-karakternya, kondisi keadaannya, bahkan ketidakmampuannya dalam memikul beban. Maka domba itu membutuhkan seorang gembala yang menuntun. Tetapi dia gembala agung. Ia juga mengangkat gembala-gembala di tengah-tengah umatnya yang bisa dilihat, disaksikan, diteladani oleh domba-domba. Ya. Tetapi gembala yang bagaimana? Ya. Kita naik sedikit, Mazmur 78. Tuhan berkata, aku mengangkat Daud sebagai gembala bagi umatku Israel. Ku ambil Daud dari kawanan domba, dari padang rumput, dari antara anak-anak domba. Ku rekrut dia, kata Tuhan. Kenapa Tuhan merekrut Daud? Tentu ada alasannya. Ya, Mazmur 78 dari ayat 70. Dipilihnya Daud hambanya. Ya. Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Terus. Dari tempat domba-domba yang menyusui di dalam kandang dia. Ya. Untuk mengepalakan yang umatnya. Terus. Dan Israel miliknya sendiri. Israel miliknya sendiri. Terus. Ia mengepalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Ya. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Kenapa Tuhan memilih Daud sebagai gembala? Kenapa Tuhan memilih Musa sebagai gembala? Ada alasannya. Alasan yang pertama, Daud itu adalah orang yang tulus hatinya. Ya. Yang dipakai, dipercayakan Tuhan untuk menuntun domba-dombanya adalah orang-orang yang tulus.
Tidak punya motivasi-motivasi loba. Hanya mencari keuntungan atau menggantungkan hidupnya, tidak. Ya, tetapi Tuhan mengangkat gembala-gembala yang tulus hatinya. Baru yang kedua, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Cakap. Cakap bukan dalam bentuk rupa, tetapi cakap dalam pekerjaannya. Maka seorang gembala harus cakap dalam pekerjaannya. Cakap dalam pelayanannya. Seorang gembala harus tulus dalam melayani. Saudara yang terkasih, bicara tentang gembala, kita tidak hanya berbicara tentang gembala sidang dalam satu gereja. Saudara sebagai kaum bapak pun, saudara adalah gembala di tengah-tengah keluargamu. Jadilah gembala-gembala yang tulus. Amin. Jadilah gembala-gembala yang cakap dalam pekerjaan. Tuluslah mengasihi keluarga. Tulus mengasihi istri dan anak-anak. Cakap dalam pekerjaan. Seorang gembala harus cakap dalam pelayanan. Arti cakap, saudaraku, dia punya keahlian, dia punya skill, dia punya disiplin. Dia bisa mengerjakan banyak hal. Sekali lagi, dia bisa mengerjakan banyak hal. Seorang gembala tidak hanya menuntun menggiring domba-domba itu ke padang rumput, ke sumber air, tidak. Tapi kalau ada domba-domba itu yang sakit pun, seorang gembala harus punya ide bagaimana cara mengatasinya. Kalau ada domba yang tersesat masuk ke dalam jurang yang dalam, seorang gembala harus punya ide bagaimana mengeluarkan domba-domba itu dari sana. Kalau ada domba-domba mungkin yang dimangsa oleh binatang buas dan masih hidup, masih di mulutnya, seorang gembala harus punya ide bagaimana cara melepaskan. Maka dikatakan seorang gembala yang cakap. Ia bisa menyelesaikan banyak masalah. Seorang gembala bukan seorang yang mudah stres. Seorang gembala bukan seorang yang mudah putus asa. Ya, sekali lagi, kalau bicara tentang gembala, saya tidak hanya bicara tentang seorang gembala yang menggembalakan sidang jemaat atau gereja, tidak. Saudara sebagai suami pun, saudara adalah gembala di tengah-tengah keluargamu. Guru-guru sekolah minggu, engkau adalah gembala untuk anak-anak sekolah minggu yang engkau bina. Koordinator-koordinator komsel, engkau itu adalah seorang gembala di tengah-tengah jemaat atau keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang dipercayakan kepadamu untuk dilayani. Jadilah gembala-gembala yang tulus. Jadilah gembala-gembala yang cakap. Kalaupun ada masalah, ada pergumulan, engkau cakap dalam menyelesaikan. Haleluya. Haleluya. Engkau sendiri tetap bergairah, engkau sendiri tetap kuat, dan orang lain juga bisa tertolong. Itu yang cakap. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Saya batasi firman-Nya di sini, sampai di sini. Nanti kan saya lanjutkan dalam ibadah yang kedua. Tuhan memberkati kita.